Halo Sobat Jajan Hukum, selamat datang kembali di Jajan Hukum, salam literasi dan salam penegakan hukum. Baik Sobat Jajan Hukum, kita bertemu lagi di pembahasan dan di konten saya di Jajan Hukum tentunya, ya, konten atau channel yang membahas seputar pengetahuan-pengetahuan hukum dan juga beberapa pengetahuan-pengetahuan praktis, ya, praksis pengetahuan hukum karena hukum tentunya. Ya. Sebelum saya beranjak ke inti pembahasan kita pada malam hari ini, saya meminta sedikit dukungan dari Sobat Jajan Hukum sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Jajan Hukum dapat mengetahui dan mengupdate informasi-informasi apa saja yang saya bagikan di channel saya ini, ya. Dan Sobat Jajan Hukum, malam hari ini di bulan Agustus ini tentunya saya akan sedikit berbagi lagi kepada Sobat Jajan Hukum sekalian seputar pengetahuan-pengetahuan hukum pertanahan tentunya, ya. Dan video ini saya buat untuk membahas tentang tanah hibah, ya. Seperti yang kita ketahui, tanah hibah, Sobat Jajan Hukum, itu adalah tanah yang diberikan secara cuma-cuma oleh seorang kepada orang lain untuk kepentingan tertentu, ya. Dan pemberian ini secara sukarela atau cuma-cuma, ya. Dan Sobat Jajan Hukum, pemberian tanah hibah oleh pemberi hibah dan diterima oleh penerima hibah itu harus dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima hibah itu masih hidup atau belum meninggal, belum wafat tentunya, ya. Adapun beberapa dokumen-dokumen penting yang menjadi dasar klaim bahwasannya tanah ini sudah dihibahkan, ya. Seperti itu ada surat pernyataan tentunya, dan bagaimana sih cara membuat sertifikat tanah hibah? Seperti yang kita ketahui, Sobat Jajan Hukum, hibah atas tanah dan bangunan, ya, harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, yang mana kewenangan PPAT ini di bawah atau dalam naungan Badan Pertanahan Nasional tentunya, ya. Hal ini merujuk pada beberapa ketentuan, salah satunya adalah pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ya, pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum dan pemindahan hak lainnya, ya. Olehnya itu, Sobat Jajan Hukum, penerima hibah juga memiliki pembuktian yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan menguasai tanah tersebut, khususnya terkait pembayaran pajak bumi dan bangunannya, ya. Termasuk keterangan dari lurah atau kepala desa. Dengan demikian, tanah yang dihibahkan harus diperkuat dengan membuat surat pernyataan hibah tanah, ya. Adapun beberapa prosedur surat pernyataan hibah tanah dan fungsi surat pernyataan hibah tanah, dan juga ada poin-poin penting yang wajib ada di surat pernyataan hibah tanah tersebut, ya. Dan juga setelah surat pernyataan ini dibuat, dan untuk melegalkan tanah yang dihibahkan ini untuk mendapatkan sertifikat, itu harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat tentunya, ya. Ini agar apa? Agar tanah yang dihibahkan itu sah secara hukum tentunya, dan tidak akan menjadi sebuah konflik di masa yang akan datang, ya. Mungkin sekian video pendek dari saya, Sobat Jajan Hukum. Salam literasi dan salam penegakan hukum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar setiap harinya Sobat Jajan Hukum bisa mengupdate informasi-informasi seputar pengetahuan hukum.